Jadi dalam dua khutbah, khutbah pertama maupun khutbah kedua wajib ada alhamdulillahnya, ada sholawatnya, juga wasiat takwanya. Warabi'uha, adapun yang keempatnya itu qiraatu ayatin, membaca satu ayat mufhimatin, yang memahamkan. Nah ini bedanya. Untuk qiraah ayat fi ihdahuma, yaitu pada salah satu kedua khutbah. Tapi wafil ula, adapun untuk khutbah yang pertama itu aula, lebih afdol. Watusannu, dan disunahkan. Ba'da farogiha, setelah selesainya qiraatu qafin, membaca surah qaf. Au ba'diha, atau sebagiannya fi kulli jumu'atin, pada setiap sholat Jumat. Lil ittiba'i, untuk mengikuti sunnahnya Nabi. Wa khamisuha, dan adapun yang kelima doaun, yaitu membaca doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, gitu ya. Nah itu juga sama, untuk doa boleh di awal, boleh di khutbah kedua. Kalau saya khutbah kan lagu saya begitu tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, kan gitu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, itu dan sebagainya. Supaya nanti yang panjang-panjang, khususnya di dalam ayat Quran yang dibaca, terbaca sesuai matnya. Contoh tadi ya, kita baca misalnya ayat tentang takwa ya. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antumnya ifatum, muslimunnya idgomimi, muslimunanya arid li sukun. Nah kalau orang bacanya model cepat, alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nanti masuk di ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panjang enggak? Repot gak tuh? Udah menjadi orang awam dah, enak tinggal dengerin tidur. Nah, toto komat aja kan. Allahu Akbar. Lanjutkan kembali, masih pembahasan tentang sholat Jumat. Syarat daripada Jumat sahnya yaitu dengan adanya khutbah. Nah ini penjelasannya tentang rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wahia, adapun rukun khutbah itu khamsatun, ada 5. Rukun khutbah untuk sholat Jumat ada 5, dan ini berlaku juga untuk sholat yang ada khutbahnya ya, termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, baik gerhana bulan, gerhana matahari, atau sholat istisqa. Dalam rukun khutbah ini juga sama, berlaku ketentuannya. Yang membedakan adalah kalau selain untuk sholat Jumat, khutbah itu hanya sebagai penyempurna. Artinya kalau nggak pakai khutbah, sholatnya sendiri tetap sah. Sementara untuk sholat Jumat, kalau nggak pakai khutbah ya, karena khutbah itu termasuk rukun daripada sholat Jumat, maka kalau nggak pakai khutbah, hukumnya sholatnya nggak sah. Bedanya itu ya. Jadi kalau seandainya kita sholat id ya, terus pulang ya, nggak dengerin khutbahnya, nggak dengerin ceramahnya, secara sholat ya sah ya, cuman ya kurang sempurna aja. Atau misalnya kita melaksanakan sholat gerhana ya, dan sholat istisqa dan sebagainya ya. Nah itu kalau seandainya kita nggak mendengarkan khutbah, nggak berpengaruh dengan sholatnya, sholatnya tetap sah, cuman kurang sempurna. Beda halnya dengan sholat Jumat ya, kalau kita datang cuman sholatnya doang, kagak dengerin khutbah Jumatnya, maka sholatnya tidak sah. Wahia, adapun rukun khutbah itu khamsatun, ada 5. Ahaduha, adapun salah satunya. Yang pertamanya itu hamdulillahi, yaitu memuji Allah Ta'ala. Syarat pertama adalah
melafatkan alhamdulillah. Wasaniha, dan adapun yang keduanya, rukun khutbah yang kedua itu sholatun, yaitu membaca sholawat ala nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafdihima, dengan melafatkan keduanya. Ai maksudnya melafatkan hamdillah dengan lafaz memuji Allah Ta'ala, wassolati, dan lafaz sholawat ala rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi, seperti lafaz alhamdulillah. Nah, boleh pakai lafaz alhamdulillah. Nah, kita sering dengarnya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, misalnya gitu. Atau alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sama. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, sama. Pokoknya lafadznya alhamdulillah. Au ahmadullah, atau menggunakan lafaz ahmadullah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau ahmadullah, aku memuji Allah, sama aja ya. Jadi andai kata ada orang mengeluarkan lafaz ahmadullah, boleh, sama secara bahasa, cuman nggak umum. Nah, ini penting nih. Fala yakfi, maka tidak cukup apa asyukru dengan lafaz asyukru lillah. Hati-hati ya, kalau Bapak dengar ada khotib bacanya bukan alhamdulillah tapi asyukru lillah, nah maka tidak cukup, artinya nggak sah rukunnya ya. Ada beberapa orang biasanya bacanya digabung ya, hamdan syukron lillah, itu boleh, yang penting ada hamdannya itu. Jadi lafaz hamdunya itu wajib dibaca. Awis sana'u, atau lafaz as-sana'u lillahi, ya lillah, sama artinya. Syukrun itu ya bersyukur ya, sana'un itu artinya memuji. Kalau secara bahasa sama, tapi itu nggak bisa mencukupi rukun Jumat ya. Jadi syarat pertamanya harus pakai lafaz hamdun ya, boleh alhamdu, boleh hamdu doang, boleh hamdan menjadi masdar. Nah, yang nggak boleh pakai lafaz syukru, sana, dan sebagainya. Walal hamdulirrahman, nah nggak boleh diganti alhamdulirrahman. Nggak boleh juga lafaz Allahnya diganti lafaz asmaul husna. Alhamdulillah segala puji, lirrahman bagi Allah yang maha penyayang ya. Jadi nggak boleh diganti dengan lafaz lain selain lafaz Allah. Sama kayak sholat ya, nggak boleh kita sholat ganti ar-rahmanu akbar ya, nggak boleh, harus Allahu akbar, walaupun ar-rahman itu adalah sifat Allah. Awil lirrahim, atau menggunakan lafaz lirrahim, alhamdulillahirrahim, nah itu juga nggak boleh ya. Pokoknya yang gampang itu alhamdu sama lafaz Allah, alhamdulillah boleh. Terus selanjutnya kalau untuk sholawat, waqallahumma, dan seperti lafaz Allahumma sholli, nah ini umum, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bisa gitu ya. Au shollallah, atau lafaz shollallah. Kalau sholli itu fi'il amr ya, kata perintah. Kalau untuk kita kepada Allah maka bermakna doa. Kalau dalam hal ini doa ya, Allahumma ya Allah sholli, berikanlah sholawat ya, rahmat takzim. Au shollallah, atau menggunakan lafaz shollallah. Kalau shollallah berarti pakai fi'il madi. Sholla artinya semoga memberikan sholawat rahmat takzim. Ini beda ya, yang satu menggunakan kata perintah sholli, ya Allah berikanlah sholawat. Tapi kalau shollallah, semoga sholawat Allah gitu ya, ala nabi, kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau di belakangnya juga beda ya, kalau sholli maka belakangnya salim, tapi kalau shola maka belakangnya salam. Jadi kalau Bapak baca misalnya doa apapun lah ya, kita doa nutup wasallallahu, nah, pakai la ya, wasallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan wasalim, karena depannya sholat fi'il madi, maka belakangnya juga ya salam. Tapi kalau pakai sholli, Allahumma sholli perintah, maka wasallim, nggak boleh wasalam. Allahumma sholli wasallam nggak boleh, karena beda, yang satu fi'il amr maka pasangannya juga harus fi'il amr. Ya untungnya kita nggak ngerti itu, jadi ya baca asal aja. Kalau sama anak yang remaja diketawain, anak remaja belajar bahasa Arab soalnya sama saya.
Usoli, nah boleh juga pakai lafadz mutakalim. Jadi menunjukkan saya ya. Usoli, saya bersolawat. Usoli di sini bukan sholat ya. Karena sholat sama sholawat itu sama, lafadznya sholat juga ya. Nah, sama kayak tadi ahmadullah berarti saya memuji Allah. Kalau usoli saya bersolawat. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Ahmada, atau dengan lafadz Ahmad. Nah kalau Nabi Muhammad boleh diganti kunyahnya. Nabi Muhammad kan Ahmad juga ya. Ahmad ya Habibi kan, sama kalau kita lagi baca maulid tuh ya. Nah, Ahmad Muhammad sama ya, Toha ya Mumajjad sama. Kalau Nabi Muhammad boleh pakai nama lakob ya, nama panggilan beliau. Awir Rasuli, atau dengan nama Rasul. Jadi kita lafadznya Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Boleh. Kan yang umum mah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya. Jadi diganti lafadz Ahmad boleh, Allahumma sholli ala Ahmad boleh, atau Allahumma sholli ala Rasulillah boleh. Tapi kalau yang Alhamdulillah tadi nggak boleh, harus lafadz Allah ya, nggak boleh pakai Asmaul Husna. Awin Nabi, atau menggunakan lafadz Nabi boleh juga ya, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi boleh. Awil Hasyiri, atau menggunakan lafadz Hasyir, ini sama ya, julukan-julukan Nabi semua. Kalau Al-Hasyiri itu artinya Nabi yang mempersatukan ya, Allahumma sholli wa sallim alal Hasyiri. Nah, itu sama aja, sholawat dan salam untuk Nabi yang mempersatukan, maksudnya Nabi Muhammad. Au nahwihi, atau semacamnya. Maka fala yakfi, nah ini untuk sholawat maka tidak cukup Allahumma salim, nah nggak boleh. Kalau cuma pakai salim, solinya nggak dibaca. Allahumma salim ala Muhammadin, mungkin ini jarang terjadi kecuali orangnya bacanya cepet. Nah, saya sering banget dengar, maaf nih ya, khususnya yang sepuh-sepuh. Orang tuh kalau sepuh, nih buat bapak ibu khususnya ya, yang udah sepuh, yang 50 ke atas, itu cenderung kalau baca tuh cepet, hati-hati. Sering banget kita baca cepet, maka nanti bakal ada kata yang tertinggal. Juga sedikit tuh orang-orang yang sepuh-sepuh kalau lagi khotib saya perhatiin, solinya mungkin dia baca tapi kecepatan. Allahumma sholli wa sallim. Jadi kecepatan bacanya. Jadi solinya kagak jelas, salimnya juga kagak jelas. Apalagi kalau doa. Kadang-kadang kita doa kan kalau yang sepuh-sepuh ya kita husnuzon aja sebagai makmumnya ya. Kadang-kadang doanya geremeng. Nah, kita mah amin, amin. Nah, kita husnuzon aja. Kan banyak orang doain amin, nah, kita amin, amin. Hati-hati nih buat bapak-bapak ibu yang sepuh-sepuh ya. Hati-hati ya tempo dibacanya. Nah, jadi nggak cukup ya dibaca Allahumma salim ala Muhammadin. Warham Muhammadin nggak boleh juga. Allahumma arham Muhammad nggak boleh, itu kan doa jatuhnya. Jadi harus lafadz sholli. Wala shollallah, dan juga nggak boleh menggunakan lafadz ya shollallahu alaih bidomiri dengan lafadz domir, dengan kata ganti. Nah nggak boleh kalau kata ganti. Kalau kunyah, kalau lakob kunyah itu gelar ya. Julukan Nabi boleh, Ahmad, Muhammad, Rasul, Nabi, itu boleh. Tapi kalau pakai alaihi berarti pakai domir. Domir itu yang hi itu ya bapak ibu ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, nahunya itu domir. Jadi nggak boleh pakai domir. Allahumma sholli alaihi, nggak boleh. Depannya benar Allahumma sholli. Nah belakangnya pakai alaihi, nggak boleh. Jadi harus pakai nama Nabi atau lakob kunyahnya Nabi. Wa in taqaddama, walaupun lebih dulu lahu daripadanya zikrun penyebutan lafadz Nabi tersebut. Ya walaupun lafadz Nabinya disebutin di awal. Ya. Yarji'u yang kembali ilaihi kepadanya ad-domiru domir tersebut. Kama soroha sebagaimana menerangkan bihi dengannya jam'un muhakkikuna, yaitu sekelompok ulama muhakkik, hakikat fikih maksudnya di sini. Bihi dengannya. Waqala, dan berkata al-kamalud damiri, yaitu Imam al-Kamal ad-Damiri. Nah, ini beliau mengkritik ya. Wa kasiron, dan sungguh banyak sesuatu atau perkara ya. Yasbu, yang melupakan khutbah para khotib, orang-orang yang berkhutbah fi dzalika, pada hal tersebut. Ya, dikritik sama Imam Al-Kamal, banyak banget khotib tuh lupa dengan masalah tadi tahmid dengan sholawat. Ya, jadi kadang-kadang suka dipakai buat gaya-gaya. Padahal dengan alhamdulillah ya, terus kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad udah cukup. Ya, cuman kadang-kadang khotib-khotib itu menurut Imam Al-Kamal banyakkan gaya.
Akhirnya pakai variasi-variasi malah salah jadinya. Nah itu malah nggak mencukupkan dalam rukun khutbahnya. Intaha. Fala tak tabaro, maka janganlah tertipu. Ini lanjutannya lagi. Bima dengan apa-apa tajidu yang kamu dapatkan masturon yang telah tertulis fi ba'dil khutobi dalam teks-teks atau buku-buku panduan khutbah an-nabatiyati yang instan ala khilafima yang mana berbeda atau berselisih perkara tersebut alaihi dengannya. Muhakkikul mutaakhirin itu ulama muhakkik zaman akhir. Jadi kebanyakan dari teks-teks tersebut ya menyalahi daripada ulama-ulama mutaakhirin. Teks-teks khutbah itu yang berada di pasaran, ya, baik yang dijual dan sebagainya, itu seringkali menyalahi aturan daripada khutbah itu sendiri. Makanya kalau memang kita mau belajar melewati teks, ya melewati buku-buku panduan dan sebagainya, ya harus hati-hati. Bukannya nggak boleh ya, tetap harus hati-hati. Kalau bisa kita nanya sama orang, ya nanya sama guru, nanya sama ustadz, nanya sama kiai, nanya sama habib. Takutnya teks panduan tadi salah. Kalau teks panduannya salah, lah ini repot. Masalahnya jadi khotib dia. Dia merupakan bagian yang menyempurnakan sholat Jumat itu sendiri. Kan sayang banget kalau seandainya dia asal-asalan dalam menyampaikan khutbahnya. Maka nggak sempurna semua orang yang sholat Jumat di bawah naungan dia sebagai imam. Loh itu bahaya. Makanya dikritik di sini. Bukannya nggak boleh ya, cuman harus hati-hati. Titik. Wasali suhal adapun yang ketiga, syarat rukunnya daripada khutbah Jumat itu wasiatun wasiat bitaqwallahi dengan bertakwa kepada Allah. Wala yuta'ayyanu maka tidak ditentukan lafzuha akan lafadznya, wala tatwiluha dan tidak pula panjangnya. Jadi nggak ada ketentuan panjangnya seperti apa, lafadznya seperti apa. Bal yakfi tetapinya cukup nahu contohnya atiullah dengan lafadz atiullah. Artinya taatlah kepada Allah. Mimma dari perkara fihi yang ada di dalamnya. Asu yang menjadi anjuran. Ala taatillah untuk taat kepada Allah. Au zajrun atau larangan an maksiatihi untuk bermaksiat kepadanya. Li'annaha karena sesungguhnya wasiat maksudnya itu al maksudu adalah maksud minal khutbati daripada khutbah. Nah jadi wasiat itu sendiri merupakan tujuan daripada adanya khutbah, maksud daripada khutbah. Fala yakfi maka tidak cukup mujarradut tahdiri dengan hanya tentang kewaspadaan min guru di dunia dari bujuk rayu dunia. Wasiat itu biasanya ya khotib itu ya ayuhan nas atau ya ayuhal hadirun, wahai manusia, wahai orang-orang yang hadir. Kalau dilengkapin biasanya usikum, saya berwasiat kepada kalian, wa nafsi dan diri saya, bitaqwallah dengan takwa kepada Allah. Nah biasanya dengan lafaz itu ya. Nah maka tidak cukup di sini kalau seandainya wasiat tersebut berbentuk kewaspadaan diri dari bujuk rayu dunia atau terlenaknya manusia kepada dunia, itu gak cukup. Mungkin kalau untuk hamdalah, sholawat jarang sekali lah khotib lupa. Karena pertama kan namanya muqaddimah. Tapi kalau wasiat itu gak sedikit khotib lupa. Apalagi kalau khotibnya biasa ceramah bebas. Ya. Pertamanya dibaca aja. Alhamdulillah gitu ya. Setar awalnya pakai tahmid. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya ya. Dapat tuh tahmid ya. Terus sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya kalau pakai teks yang umum ya udah langsung ya ayuhan nas atau ya ayuhal hadirun usikum, saya mewasiatkan pada kalian, wa nafsi dan pada diri saya, bitaqwallah untuk bertakwa pada Allah. Faqad fazal muttaqun karena akan bahagia mereka-mereka yang bertakwa pada Allah. Biasanya gitu. Tapi gak sedikit orang habis sholawat ya lagi-lagi mungkin dia lupa. Ya biasa ceramah bebas. Sholawat tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai. Amma ba'du.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ceramah langsung tuh, terus, lupa wasiatnya nih. Sebetulnya asal dia ngomong aja, walaupun gak diarapin ya. Nanti ada beberapa hal yang perlu diarapin dan tidak, nanti kita bahas insya Allah pekan selanjutnya. Seandainya gak diarapin tapi dia ngomong, Bapak saudara hadirin rahimakumullah, saya berwasiat pada diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan. Asal udah ngomong itu aja, itu bagus, udah gugur tuh. Ya, dengan bertakwa pada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Habis itu dia mau ngomong apa terserah. Tapi kalau langsung ama ba'du terus dia ngomong, termasuk di sini tadi, walaupun dia ngomong masalah jangan sampai kita terlena sama dunia, jangan sampai kita terbujuk rayu dengan dunia, misalnya gitu ya. Itu gak cukup itu. Walaupun ngomongnya tetap masalah agama. Paham ya? Wa dzikrul mauti, dan juga termasuk di dalamnya gak cukup juga dengan hanya mengingat kematian. Tanpa ada omongan tadi wasiat takwa. Bapak hadirin sekalian, kita ini manusia, kita bakal mati. Pokoknya tentang begitulah. Tapi nggak ngomong tentang wasiat takwa, itu juga tidak cukup. Wa mafihi, dan apa-apa yang ada di dalamnya, maksudnya tentang kematian. Minal fadhaati, dari berbagai bentuk kesulitan, wal alami, dan juga rasa sakit. Jadi ngomongin sekarat ya, sulitnya rasa sakit, sakratul maut gitu ya, pedihnya dan sebagainya. Tapi nggak menceritakan tentang wasiat takwa, maka itu tidak cukup. Qala, berkata Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah, ini salah satu imam kita dalam mazhab Syafi'i. Yakfi, cukup, fiha, di dalamnya, di dalam wasiat, ma, akan kalimat, istamalat, yang mana mengandung, alal amri, atas perintah, bil istidadi, dengan mempersiapkan, lil mauti, untuk kematian. Beda lagi kalau dia ceramahnya tentang persiapan kematian. Nah ini beda nih. Jadi seandainya dia nggak sempat wasiat takwa atau lupa ya, dia lupa wasiat takwa, main ceramah aja. Tapi isi ceramahnya tentang mempersiapkan diri kepada kematian. Nah intisari mempersiapkan diri kepada kematian kan sama aja sama takwa, menjalankan perintah Allah ya, terus kemudian menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Kan inti takwa itu ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi seandainya yang diceritakan bukan kematiannya itu sendiri, tapi mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Misal gitu dia ceramah, Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita harus mempersiapkan diri kita terhadap kematian. Kematian akan menuju kepada kita semua. Tentunya kita harus membawa bekal, misalnya gitu ya. Nah ketika membawa bekal kan pasti ibadah. Maksudnya ya, pasti ibadah, amal soleh pasti itu, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya kan gitu, dan menjauhi dari perbuatan yang munkar. Jadi secara gak langsung mempersiapkan diri untuk kematian itu masuk dalam kategori takwa ya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi kalau dia ceramahnya tentang kematian itu sendiri, waduh Bapak hadirin sekalian, kematian itu sakit, pedihnya begini, sakit, berarti kan gak ada hubungannya sama takwa. Nah ini lain. Kalau dia ceramahnya kayak begitu tanpa ada wasiat takwa, maka ceramahnya atau rukun khutbahnya gugur. Titik. Wa yustarotu, dan dipersyaratkan, ayati, untuk melakukan, bikulli, dengan setiap atau semuanya, minal arkani salasati, dengan rukun-rukun yang 3 tadi, maksudnya tahmid ya, muji Allah, terus sholawat, muji kanjeng Nabi, dan wasiat fihima, di dalam kedua khutbah. Ai fi kulli wahidatin, maksudnya dalam setiap satu minal khutbataini, dari 2 khutbah. Jadi dalam 2 khutbah, khutbah pertama maupun khutbah kedua, wajib ada alhamdulillahnya, wajib ada sholawatnya, wajib juga wasiat takwanya. Wayundabu, dan disunahkan, ayar tiba, agar tertib, al khotibu, si khotib tadi, al arkana salasatnya, akan pelaksanaan ketiga rukun tadi. Nah kalau bisa disunahkan melakukan rukun tadi dengan tertib. Jadi alhamdulillah dulu, kemudian sholawat, baru kemudian wasiat. Jadi andai kata kok kebalik, sholawat dulu walaupun gak umum ya, baru kemudian alhamdulillah, tetap sah ya, rukun khutbahnya tetap sah. Atau kebalik, wasiat dulu, dia lupa, oh iya belum alhamdulillah, pas ngucap alhamdulillah malah sholawat. Wow, otaknya lagi pusing tuh ya, mungkin di rumah lagi berantem sama istrinya ke bawah. Nah,
Akhirnya kemudian terbalik-balik. Secara rukun khutbahnya tetap sah, cuman disunahkan kalau bisa runtut ya. Dari tahmid, muji Allah, muji Kanjeng Nabi, kemudian wasiat. Wa ma ba'daha, dan kemudian juga rukun setelahnya, bi ayyatia, dengan melakukannya dia awalan, dengan yang awal, bilhamdi ya, maksudnya tadi dengan alhamdulillah, fasolati, lalu yang kedua solawat, fal wasiati, dan kemudian yang ketiga wasiat. Nah, untuk rukun yang ketiga dan keempat, fabil qiraati, dan membaca ayat Quran, fabid du'ai, dan yang kelima yaitu membaca doa. Warabi uhadapun yang keempatnya daripada rukun khutbah Jumat itu qiraatu ayatin, membaca satu ayat mufhimatin, yang memahamkan. Jadi baca ayatnya nggak sembarangan, harus ayat yang bisa memahamkan. Ya umumnya ya yang sering dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu dapat dua, malah dapat wasiat takwa, dapat ayat. Kalau saya pribadi begitu Pak, kalau Bapak Ibu perhatiin saya khotib, walaupun nanti saya nerangin ayat lain ya, tetap saya setar awalnya itu, yaitu jaga-jaga aja. Takutnya kita lupa ya, namanya lagi ceramah. Biasanya ketika usikum ya, saya berwasiat pada kalian, wa nafsi, dan diri saya, bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langsung qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nah itu tuh gampang tuh, sesetel tuh ya. Jadi seandainya ayat tersebut kan rata-rata udah paham orang ya, atau ayat lain yang bapak-bapak kira-kira paham lah, misalnya apa, wal asri, demi masa ya kan, innal, itu udah paham orang. Nah maka walaupun cuma satu ayat yang memahamkan, sah rukun khutbahnya. Jadi nggak cukup di sini kalau ada ayat yang bapak kagak paham. Misalnya apa, misalnya alif lam mim, dia nggak baca ayat nih, dia ceramah aja, hadis nggak termasuk loh ya, nggak termasuk rukun khutbah. Qala nabiyu, sabda nabi, cerita makola sahabat, kok disebutin tapi nggak ngucapin ayat. Nah ini nggak boleh, berarti kagak cukup. Atau ngucapin ayat tapi tidak memahamkan, misalnya yang dia baca alif lam mim doang, alif lam mim. Wah itu kan alif lam mim multi tafsir ya, harus buka tafsir dulu, itu orang repot. Artinya alif lam mim apaan, ada yang begini mengatakan, ada yang begitu mengatakan. Nah maka nggak cukup ya, jadi harus ayat yang membuat pemahaman. Fi ihdahuma, nah ini bedanya. Untuk qiraah ayat fi ihdahuma, yaitu pada salah satu khutbah. Untuk ayat Quran itu ya pada salah satu khutbah. Jadi boleh dibaca di khutbah pertama, boleh juga dibaca khutbah kedua. Tapi wafil ula, adapun untuk khutbah yang pertama itu aula, lebih bagus, lebih afdol. Yang afdolnya adalah dibaca pada khutbah yang pertama. Tapi seandainya dia lupa, dia baca di khutbah kedua, tetap sah. Dulu ada orang bertanya pada saya, Pak Ustadz kok kalau Pak Ustadz ceramah atau khutbah kok pakai lagu? Oh Bapak Ibu udah paham ya, kalau saya khutbah kan lagu saya begitu tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, kan gitu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, itu dan sebagainya. Atau khutbah yang kedua, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, dan seterusnya. Itu sebetulnya amanat guru saya Bapak Ibu, supaya nanti yang panjang-panjang khususnya di dalam ayat Quran yang dibaca terbaca sesuai matnya. Contoh tadi ya, kita baca misalnya ayat tentang takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tuqatih itu pendek, jelas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antumnya ifa, tumnya muslimunnya idgham mimi, muslimunanya mat arid li sukun. Maka kalau orang bacanya benar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah kalau orang bacanya model cepat, alhamdulillah. Yang umum nih orang nih, kalau bapak-bapak pasti perhatiin tuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kira-kira ada nggak panjang pendeknya?
Ada. Nanti masuk di ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Karim. Padahal Karim itu panjang. Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jim. Harusnya panjang kan? Rajim. Ini yang nggak disadari para khotib. Makanya nggak sembarangan khutbah itu. Wah emang enak ceramah dapat amplop lah. Ada ilmunya itu. Coba kalau orang ceramahnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Dia bacanya cepet jim. Padahal jelas jim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun. Panjang nggak? Repot gak tuh? Udah menjadi orang awam dah, enak tinggal dengerin, nyender tidur. Nah, toto komat aja kan. Allahu Akbar. Berat loh jadi khotib loh, itu tanggungan loh. Ya saya nggak mau nyalahin ya, saya nggak mau nyalahin orang-orang yang model khotibnya begitu, tapi guru saya ngasih amanat begitu. Emang rada aneh, jarang soalnya kebanyakan orang ceramah kan biasa aja. Ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuridin kan gitu. Bukannya pengen ngelagu-laguin, bukan, itu amatkan guru saya gitu. Takutnya nanti dibaca pendek. Yang harusnya panjang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Belum kan sadaqallah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Kan gitu. Coba kalau bacanya cepat. Sadaqallahul azim wa balagha rasul nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Padahal alamin. Ya enggak? Belum taruh khutbah kedua. Kalau pakai lagu bisa pas. Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Biasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kan gitu. Coba kalau bacanya nggak pakai lagu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lah untungnya kita blow on. Jadi udah amin. Wah, kalau kita pintar semua repot, Pak. Protes itu. Ya. Untungnya kita blow on. Jadi udah biarin aja lah. Ya, kita husnuzon aja, yang udah tampil berarti dia sudah pintar. Udah gitu aja, enggak usah kok begitu ya. Itu makanya orang kalau belajar makin bodoh tuh. Bakal tahu sisi seluk-beluknya. Makanya kadang-kadang saya juga nyampein kayak gitu tuh ngeri-ngeri sedap. Takutnya ntar bapak main kritik-kritik aja kan. Ya udah biarin aja ya. Tapi seandainya barangkali di antara bapak-bapak ada yang ketunjuk barangkali, atau ntar punya anak, atau misalnya diminta khutbah nikah, atau mungkin dimintain khutbah sholat Idul Fitri misalnya dan sebagainya, ilmunya seperti itu. Saya sambung lagi ya. Waktu sannu, dan disunahkan ba'da farogiha, setelah selesainya sholat Jumat, qiraatu qafin, membaca surah Qaf. Ya, kalau udah selesai sholat Jumat, sunahnya baca surah Qaf. Qaf wal Qur'anul Majid, ya, Balja'an dan seterusnya itu. Au ba'diha, atau sebagiannya surah Qaf. Ya, fi kulli jumu'atin, pada setiap sholat Jumat. Jadi selesai sholat Jumat baca Qaf. Bukan pas sholatnya sendiri ya. Untuk sholatnya sendiri itu khilafiyah ulama, banyak pendapat ulama. Ya, yang umum saya sendiri yang saya pakai adalah Al-A'la sama Al-Ghosiyah. Yang afdol sebetulnya pakai surah Al-Jum'ah. Cuman surah Al-Jum'ah panjang. Ya, takutnya jamaahnya kelamaan gitu. Lil ittiba'i, untuk mengikuti sunnahnya Nabi. Wa khamisuha, dan adapun yang kelima, doaun, yaitu membaca doa. Ini jelas ya. Umumnya ya Allah maghfir. Nah, Bapak kalau dengar tuh Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat gitu ya. Nah, itu juga sama, untuk doa boleh di awal, boleh di khutbah kedua. Jadi untuk baca Quran dan doa ya, itu boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua gitu. Tapi yang afdol ditaruh di khutbah pertama. Jadi khutbah keduanya nggak dipakai pun nggak ada masalah untuk qiraah Quran ya, baca Quran dan doa. Tapi kalau tahmid tadi ya, muji Allah, sholawat sama wasiat ya, nah itu tetap wajib di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ukhrawiyu, yang bangsa ukhrawi ya, doanya yang bangsa ukhrawi, maksudnya hubungan dengan akhirat. Lil mu'minina, untuk orang-orang beriman ya. Doanya untuk ukhrawi ya itu tadi, ya Allah ampunilah mereka kan gitu, ampunilah orang-orang beriman ya, ya Allah rahmatilah orang-orang beriman. Nah itu doa yang ukhrawi. Jangan doa yang duniawi. Doa yang duniawi apa? Doa yang tentang dunia, minta rizki. Nah
itu kena termasuk ya, nggak termasuk rukun khutbah. Jadi yang umum aja, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat gitu ya, wal muslimina wal muslimat dan seterusnya sampai Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya, sampai wa qina adzabannar, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya ya. Jadi yang umum. Jadi andai kata doanya tentang duniawi maka tidak cukup. Ya misalnya dia doa Allahumma inna nas'aluka rizqa. Nah, ya Allah saya minta rizki. Nah, berarti kan gak ada hubungannya sama akhirat, maka itu tidak mencukupi rukun khutbah. Wa illam yata'arrad, ya walaupun tidak menyebutkan ya lil mu'minati dengan lafadz mukminat. Ya, ini kalau menurut jumhur ulama walaupun nggak pakai mukminat sah. Ya, jadi Allah maghfir lil muslimin. Nah, itu sah. Tapi khilafan berbeda pendapat lil adro'i menurut Imam Adro'i. Kalau menurut Imam Adro'i pakai mukminat. Tapi kalau jumhur ulama sendiri lafadz bahasa Arab mukminin itu laki-laki itu sudah mencakup mukminat. Karena kalau dalam bahasa Arab gitu sama kayak assalamualaikum. Ini ada laki-laki 2, perempuannya 1. Nah, berhubung ini banyak orang laki-laki atau perempuan maka kita mengucap assalamualaikum. Kum itu sebetulnya buat laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab itu sudah mencakup perempuan. Sama kayak hadirin. Nah, kata hadirin, hadirun itu laki-laki. Kalau perempuan hadirot. Tapi dengan cukup hadirin hadirun itu sama. Ya, para hadirin rahimakumullah. Itu cukup. Itu kata hadirin mewakili perempuan. Jadi tanpa mengucapkan lafadz hadirot. Jadi sebetulnya kalau nge-MC itu nggak perlu hadirin hadirot rahimah, nggak perlu. Ya, cukup para hadirin rahimakumullah karena kata hadirin itu sudah mencakup perempuan. Walau biqaulihi, walaupun dengan ucapan lafadz rahimakumullah. Nah, itu juga termasuk tuh, makanya orang ceramah itu suka ngucap lafadz rahimakumullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya itu udah doa terus itu. Makanya ketika Bapak dengar khotibnya ngucap rahimakumullah, kita amin. Tapi nggak usah kencang-kencang. Ya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Amin. Itu doa soalnya. Wahai kaum muslimin, semoga Allah merahmati kalian. Gitu. Atau kalau saya sendiri ada 2. Masyiral muslimin rahmatan abror, sama artinya. Wahai kaum muslimin, semoga rahmat senantiasa kepada engkau. Nah, dalam diri kita ngomong amin, itu nggak apa-apa. Wa kadza, dan demikian pula binahwi dengan lafadz semacam Allahumma ajirna minan nar. Boleh doa, cuman gak lazim ya, gak umum orang baca Allahumma ajirna minan nar. In qasoda, yang mana jika maksudnya ya, lafadz ajirna minan nar tadi itu tahsisal hadirin, untuk khusus kepada seluruh hadirin, fi khutbati saniyati, pada khutbah yang kedua. Jadi lafadz nanya itu bukan bermakna mufrad ya, bukan bermakna tunggal. Jadi kan na itu bisa juga bermakna tunggal ya kalau untuk bahasa alus ya. Nah, walaupun secara bahasa Arab na itu adalah untuk jamak, tapi bisa juga digunakan na itu untuk tunggal ya. Jadi kalau ana, kalau bahasa Arabnya nahnu, nahnu itu kami ya. Tapi kata nahnu, kami, itu juga bisa menunjukkan bahasa alus ya. Kami di situ bukan kami banyak. Jadi seandainya saya ngomong kepada bapak-bapak kami sebagai pengajar, nah kami di situ aku sebetulnya, cuman maksudnya bahasa halus berarti gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu sama ya. Kata nahnu, kata na itu sebetulnya kan jamak, tapi digunakan untuk tunggal bisa. Nah, dalam hal ini ketika khutbah nggak boleh. Ketika khutbah kata na itu tetap harus dimaknai jamak, nggak boleh dimaksudkan untuk makna halus. Karena kalau makna halus berarti doa sendiri dia, ya kan? Bukan untuk orang lain. Litiba isalafi, untuk mengikuti ulama salaf, wal kholafi, dan ulama kholaf. Salaf ulama terdahulu, kholaf ulama modern. Wadu'a uli sultani, dan adapun untuk mendoakan penguasa bikhususihi, dengan kekhususannya, la yusannu, tidak disunahkan, ittifaqon, sepakat para ulama, illa ma'a khosyati fitnatin, kecuali dengan adanya ketakutan adanya fitnah. Fayajibu, maka wajib, wa ma'a adamiha, sedangkan jika tidak ada, maksudnya tidak ada kekhawatiran untuk fitnah, la ba'sa, maka tidak apa-apa, bihi, dengannya, haitsula mujazafata, yang mana sekiranya tidak boleh berlebihan, fi wasfihi, dalam mensifati sifatnya si penguasa. Nah, jadi nggak boleh, hati-hati juga ya, kadang-kadang kan terbawa sama suasana ya. Walaya juzu, dan juga tidak boleh wasfuhu,
untuk mensifatinya atau menyebutkan sifatnya bisifatin kazibatin dengan sifat-sifat yang tidak pantas, illa li daruratin, kecuali untuk keadaan darurat. Kalau darurat baru boleh, misal ada kebijakan penguasa yang haram kok dihalalkan, nah itu baru boleh. Tapi kalau cuman maaf ya, bukan kita memperbolehkan korupsi, bukan, korupsi yang haram ya, bukan kita memperbolehkan suap KKN ya, nepotisme, bukan, tetap itu nggak boleh. Tapi itu nggak boleh dibawa ke khutbah Jumat, walaupun sekritis apapun kita nggak boleh. Jadi ada rambu-rambunya, apalagi sampai mendoakan kejelekan. Ya Allah, matikan penguasa-penguasa kayak gitu kan, yang korupsi, nggak boleh, walaupun benar doanya ya, karena bukan pada tempatnya. Kalau ceramah sih nggak apa-apa Pak, kalau ceramah bebas ya, tapi kalau untuk khotib nggak boleh ya, tetap doain penguasa yang bagus-bagus, kecuali ada memang yang benar-benar secara halal ya, atau secara haram ditabrak oleh kebijakan si penguasa. Misal kalau sekarang kan bagus nih, minuman keras dilarang, kok tiba-tiba dicabut misalnya gitu, bebas minum minuman keras, atau misalnya judi online dibebaskan misalnya, lah jelas-jelas kan haram, nah itu boleh tuh, nggak boleh kita, nggak, itu boleh ya. Jadi untuk keadaan darurat yang memang berkaitan dengan syariat. Tapi kalau cuman ya maaf sekali lagi, bukan kita ini setuju dengan perbuatan penguasa, bukan ya, semunafik apapun penguasa ya, sekeji apapun penguasa, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap berada di bawah mereka-mereka. Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu Pak ya, selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram, selama tidak mengharamkan sesuatu yang halal, penguasa gimana pun munafiknya, penguasa gimana pun jeleknya, tetap harus didukung. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, di zaman sekarang banyak orang-orang yang dikit-dikit ngejelekin soalnya. Ya jelek gak masalah, tapi jangan sampai kita kemudian menganggap dia itu mutlak jelek gitu kan. Jelek tetap ada bagusnya juga. Gimana pun juga kita bisa sholat ini gara-gara adanya kepenguasaan gitu ya. Kita bisa ngaji, kita bisa ketemu silaturahim, ngopi bareng ibaratnya, itu gara-gara ada penguasa. Bayangin kalau chaos kayak tahun 98, gimana? Bisa nggak sholat? Keluar aja kita takut. Nah itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah titik poin yang paling penting. Makanya dikuasakan dengan penguasa yang zolim itu tetap lebih bagus daripada tidak ada penguasa sama sekali. Jadi dikuasakan, maksudnya kita nih dikuasain sama penguasa yang zolim, itu masih lebih bagus daripada tidak ada penguasa sama sekali. Karena nanti kita bakal dijajah. Nah kalau dijajah, misalnya Amerika masuk, ya kayak Palestina sekarang gitu kan, ya misalnya Australia misalnya masuk, Cina masuk, gimana? Bisa apa kita? Sholat kayak gini nggak bisa, ngaji kayak gini nggak bisa. Ya. Wallahu a'lam. Wa yusannu du'a, mudah-mudahan bisa sambung kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.